Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, pengantar metode statistika kelas E yang akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Terdampak COVID-19 pada Kabupaten atau Kota Sumatera Barat. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami, yaitu ada Alvin Gemilang dengan NIM 13201008, Ilham Tubagus dengan NIM 13201030, Kartika Okti Astuti dengan NIM 13201034, Lutfia Rahmalita dengan NIM 13201038, dan saya sendiri Putri Alita dengan NIM 13201068. Next. Berikut adalah daftar isi dari laporan kami. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua ada tinjauan pustaka yang berisi analisis korelasi, analisis regresi, dan uji signifikan parameter regresi. Yang ketiga adalah analisis data yang berisi deskripsi data, analisis korelasi, model regresi berganda, dan uji simulasi. Dan yang keempat ada penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Next. Berikut adalah latar belakang dari laporan kami. COVID-19 merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 sendiri merupakan virus yang dapat menular, yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Banyak penduduk usia kerja yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, banyak pekerjaan yang mulai mengurangi dan membatasi aktivitas kerja, sehingga berdampak pada karyawan usia kerja. Hal ini mengakibatkan jumlah penduduk usia kerja yang terkena dampak COVID-19 bertambah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja yang terkena dampak COVID-19, yaitu pengangguran karena dipecat yang diakibatkan COVID-19, bukan angkatan kerja karena COVID-19 atau usia kerja yang masih belum bekerja akibat COVID-19, dan sementara tidak melanjutkan bekerja karena COVID-19. Dalam analisis ini, variabel prediktornya adalah pengangguran karena COVID-19 yang merupakan variabel X1, bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19 yang merupakan variabel X2, dan sementara tidak bekerja karena COVID-19 yang merupakan variabel X3, dan juga jumlah usia kerja yang terkena dampak COVID-19 yang merupakan variabel Y. Next. Berikut ada rumusan masalah dari laporan kami. Yang pertama, bagaimana statistika deskriptif dari jumlah data usia kerja yang terkena dampak pandemi COVID-19, bukan angkatan kerja COVID-19, dan sementara tidak bekerja karena COVID-19 di Sumatera Barat. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi antara jumlah usia kerja yang terkena dampak pandemi COVID-19 dengan pengangguran karena COVID-19, bukan angkatan kerja COVID-19, dan sementara tidak bekerja karena COVID-19 di Sumatera Barat. Next. Yang ketiga, bagaimana model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari jumlah usia kerja yang terkena dampak pandemi COVID-19 dengan pengangguran karena COVID-19, bukan angkatan kerja karena COVID-19, dan sementara tidak bekerja karena COVID-19 di Sumatera Barat. Dan keempat, bagaimana pengujian parameter regresi linear berganda dari jumlah usia kerja yang terkena dampak pandemi COVID-19 dengan pengangguran karena COVID-19, bukan angkatan kerja COVID-19, dan sementara tidak bekerja karena COVID-19 di Sumatera Barat. Next. Adapun tujuan dari laporan kami, yang pertama, mengetahui statistika deskriptif dari data jumlah usia kerja yang terkena dampak pengangguran karena pandemi COVID-19, bukan angkatan kerja atau BAK COVID-19, dan sementara tidak bekerja karena COVID-19. Yang kedua, mengetahui analisis korelasi antara jumlah usia kerja yang terkena dampak pengangguran karena pandemi COVID-19, bukan angkatan kerja COVID-19, dan sementara tidak bekerja karena COVID-19. Next.
Yang ketiga, mengetahui model regresi linear berganda melalui pendekatan regresi statistik ANOVA dan nilai dari estimasi dari data jumlah usia kerja yang terkena dampak pengangguran karena pandemi COVID-19, bukan angkatan kerja COVID-19 dan sementara tidak bekerja karena COVID-19. Dan yang keempat, mengetahui pengujian signifikansi variabel prediktor terhadap p-value dari jumlah usia kerja yang terkena dampak pengangguran karena pandemi COVID-19, bukan angkatan kerja COVID-19 dan sementara tidak bekerja karena COVID-19. Next. Selanjutnya tinjauan pustaka akan disampaikan oleh Ilham Tubagus. Kemudian ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada analisis korelasi, yang kedua analisis regresi, yang ketiga uji signifikansi parameter regresi. Pada analisis korelasi, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen X terhadap variabel Y. Yang pertama dilakukan adalah menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan alfa sama dengan 5%-nya. Kemudian menentukan daerah kritis, tolak H0 jika T kurang dari T alfa per 2 atau p-value kurang dari alfa. Kemudian dilakukan statistik uji. Yang kedua ada analisis regresi. Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih perubah variabel bebas atau X dengan satu perubahan tak bebas yaitu Y. Dalam penelitian peubah bebas atau X biasanya peubah yang ditentukan oleh peneliti secara bebas, misalnya dosis obat, lama penyimpanan, kadar zat pengawet, umur ternak, dan sebagainya. Di samping itu, peubah bebas bisa juga berupa peubah tak bebasnya. Misalnya dalam pengukuran panjang badan dan berat badan sapi. Karena panjang badan lebih mudah diukur, maka panjang badan dimasukkan ke dalam peubah bebas atau X. Sedangkan berat badan dimasukkan peubah tak bebas atau Y. Sedangkan peubah tak bebas atau Y dalam penelitian berupa respon yang diukur akibat perlakuan atau peubah bebas atau X. Misalnya jumlah sel darah merah akibat pengobatan dengan dosis tertentu, jumlah mikroba daging setelah disimpan beberapa hari, berat ayam pada umur tertentu, dan sebagainya. Kemudian ada uji signifikansi parameter regresi. Uji signifikansi parameter menunjukkan berapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 atau alfa yang setara dengan 5%. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria yang pertama ada bila nilai signifikansi T kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependennya. Kemudian yang kedua, bila nilai signifikannya T-nya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependennya. Ya, selanjutnya ada analisis data. Next. Ya, di sini jadi ada deskripsi data. Itu ada dua, yaitu variabel penelitian dan periode data. Variabel penelitian itu ada yang pertama variabel Y. Variabel Y itu jumlah penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Yang kedua itu variabel X1 sama dengan adalah pengangguran karena COVID-19. Yang ketiga itu variabel X2 itu bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19. Variabel ketiga itu adalah sementara tidak bekerja karena COVID-19.
Dan ada periode data yang diambil melalui data sekunder tersebut yaitu selama 1 tahun pada tahun 2020 ketika masa pandemi COVID-19. Next. Dan ada juga sumber data. Jadi data yang digunakan pada laporan analisa kali ini yaitu menggunakan data sekunder diperlukan oleh Badan Statistik Provinsi Sumatera Barat. Next. Statistika deskriptif yaitu perhitungan statistik deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang kita lihat dari nilai standar deviasi, mean, varians, nilai minimum dan maksimum. Ini berikut adalah data statistika deskriptif dari data yang diperoleh. Bisa dilihat di tabelnya. Next. Analisis korelasi itu analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara pengaruh COVID-19 dengan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 untuk mengetahui pola hubungan linear antara variabel-variabel tersebut. Maka kita membuat scatter plotnya. Berikut adalah hasil dari scatter plotnya. Jadi scatter plot pengangguran karena COVID-19 yang pertama yang X1 dan jumlah usia kerja yang terkena dampak COVID-19. Itu scatter plotnya terlihat naik ya. Terus scatter plot sementara tidak bekerja karena COVID-19 X1 dan jumlah usia kerja yang terkena dampak COVID-19 itu terlihat naik juga. Dan yang ketiga itu scatter plot bukan angkatan kerja karena COVID-19 dan jumlah usia kerja yang terkena dampak COVID-19 itu terlihat naik juga. Next. Baik, kemudian model regresi berganda ini digunakan untuk memprediksi apabila mengalami kenaikan atau penurunan terhadap jumlah penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Dari tabel regresi statistik tersebut, kita dapat memperoleh nilai R-score-nya itu sebesar 0,999, yang artinya X1, X2, dan X3-nya menjelaskannya dengan baik. Next. Kemudian ini merupakan tabel ANOVA yang kita peroleh dari data yang dihasilkan. Next. Kemudian ini adalah merupakan tabel nilai estimasi parameter. Next. Dari tabel tersebut kita dapat memperoleh B0 sama dengan 0,487, B1 0,999, B2 0,999, dan B3 0,999. Jadi kita dapat menarik dugaan yaitu Y sama dengan 0,487 ditambah 0,99 dikali X1 ditambah 0,99 dikali X2 ditambah 1 dikali X3. Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui hasil pengujian signifikasi variabel prediktor yaitu X1, X2, dan X3. P-value-nya itu lebih dari 0,05 yang artinya kita dapat menerima H0 yang berarti X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Sehingga model regresi terbaik yang kita peroleh yaitu Y sama dengan 0,487 ditambah 0,99 kali X1 ditambah 0,99 kali X2 ditambah 1 dikali X3. Next. Kemudian ini merupakan simulasi prediksi dari analisa kami, yaitu diketahui di Kabupaten Kepulauan Mentawai jumlah pengangguran karena COVID-19 sejumlah 116 orang, dan jumlah bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19 sejumlah 81 orang, dan jumlah sementara tidak bekerja karena COVID-19 sejumlah 181 orang. Tentukan jumlah dari masing-masing pengaruh pengangguran tersebut. Jadi kita menggunakan tabel estimasi yang tadi untuk memasukkan
simulasi prediksi tersebut. Jadi diketahui X1-nya merupakan pengangguran karena COVID-19 yaitu 116 orang, kemudian jumlah bukan angkatan kerja atau BAK atau X2 81 orang, dan tidak bekerja karena COVID-19 atau X3 sejumlah 181 orang. Jadi kita memasukkan X1, X2, dan X3-nya ke dalam rumus tadi sehingga didapatkan Y-nya sama dengan 378 orang. Oke, selanjutnya bab 4 yaitu penutup. Next. Kesimpulan. 1. Statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk yaitu 4.060.105.263. Rata-rata pengangguran yaitu 2.852.454.545. Dan rata-rata bukan angkatan kerja atau BAK yaitu 1.554.000. Dan rata-rata sementara tidak bekerja yaitu 2.513.125. Yang kedua, mengetahui analisis korelasi antar jumlah usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 dengan pengangguran karena COVID-19, bukan angkatan kerja COVID-19, dan sementara tidak bekerja karena COVID-19 di Sumatera Barat dengan menggunakan pola yang dibuat pada scatter plot. Next. Tiga, model regresi yang diperoleh menunjukkan Y sama dengan 0,487 ditambah 0,999 dikali X1 ditambah 0,999 dikali X2 dan 1 dikali X3. Yang keempat, dapat diketahui dengan menggunakan pengujian signifikansi variabel prediktor terhadap nilai p-value menunjukkan jika masing-masing variabel X berupa pengangguran karena COVID-19, bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19, dan sementara tidak bekerja karena COVID-19, yaitu jumlah penduduk usia yang terkena dampak COVID-19. Next. Kemudian saran ini ditujukan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan percobaan berulang. Sangat penting dalam mengikuti panduan yang jelas dan juga ketelitian menjadi kunci dalam menganalisis hasil data. Dalam melakukan penelitian, ketelitian diperlukan pada saat memasukkan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Apabila terdapat kesalahan dalam perhitungan analisis dari suatu data, maka akan berdampak pada perhitungan lainnya. Dalam menarik kesimpulan dari hasil data yang dimiliki, usahakan tidak menimbulkan ambigu atau multitafsir. Next. Selanjutnya, ini daftar pustaka, beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian kami. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.